Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Edukasi Divisi SCT Himatemia FT Unila akan menjelaskan materi tentang integral tentu pada mata kuliah Matematika Dasar 2. Yuk kita simak video berikut ini. Kita masuk ke bab integral tentu. Di sini, di integral tentu, terdapat notasi sigma. Jadi, notasi sigma itu adalah simbol matematika untuk meringkas penjumlahan beruntun. Ketika kita mempunyai penjumlahan beruntun, kita untuk memudahkannya bisa menggunakan penyelesaian notasi sigma. Di mana notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, maka untuk AI yang ada di sini, I-nya itu kita ganti dengan angka 1. Nah, kita menjumlahkan A1 ini sebanyak dengan N, di mana AI itu merupakan rumus suku atau formula yang akan kita jumlahkan, dan I itu indeks penjumlahan atau variabel yang bergerak, dan angka 1 itu merupakan batas bawah atau nilai awal, dan N-nya itu batas akhir atau batas atas. Jadi dari 1 ini kita jumlahkan sebanyak N. Oke, next. Kita masuk ke teorema alinearitas atau yang kita sebut dengan sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, jadi sifat penting dari notasi sigma itu adalah linearitas. Nah, pada linearitas ini terdapat dua sifat, yaitu yang pertama, konstanta dapat ditarik keluar dan penjumlahan dua fungsi. Untuk konstanta dapat ditarik keluar, ketika kita mempunyai sebuah konstanta yang dikalikan dengan suatu fungsi, maka nilai konstanta itu kita dapat tarik keluar dan kita kalikan dengan fungsi dari notasi sigma tersebut. Lanjut, untuk penjumlahan dua fungsi, ketika kita mempunyai dua fungsi yang kita jumlahkan seperti ini, maka cara menyelesaikannya kita dapat menotasi sigmakan masing-masing fungsi tersebut. Oke, next kita masuk ke rumus-rumus dasar sigma. Nah, untuk rumus-rumus dasar sigma, yang pertama itu ada jumlah konstan. Untuk jumlah konstan, kita cukup mengalihkan nilai konstantanya dengan batas atas. Untuk cara mudahnya, kita mengalihkannya N atau batas atas dikalikan dengan K, atau K dikalikan dengan N. Lanjut, kita masuk ke rumus kedua, yaitu jumlah N bilangan asli pertama. Jadi, ketika kita mempunyai sebuah notasi sigma dari I, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, maka untuk cara mudahnya kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini, di mana N ini merupakan batas atas. Jadi ketika batas atasnya di sini angka 2, maka kita substitusikan angka 2 tersebut di angka N. Ketika kita mempunyai angka 3, maka angka 3 itu bisa kita substitusikan pada N yang ada di rumus. Oke, atau kalau mau dijabarkan juga boleh. Lanjut, kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu rumus jumlah kuadrat. Ketika kita mempunyai notasi sigma di mana I-nya itu adalah I kuadrat, maka kita bisa menggunakan rumus cepat seperti ini supaya kita tidak memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Nah, di mana N yang di sini itu batas atas. Oke, batas atas atau batas akhir. Jadi ketika kita mempunyai, semisal di sini ada batas atasnya 10, maka angka 10 ini bisa langsung kita substitusikan ke dalam rumus. Lanjut, rumus yang keempat yaitu jumlah kubik. Ketika kita mempunyai notasi sigma di mana I-nya itu pangkatnya pangkat 3, kita dapat menyelesaikannya menggunakan rumus berikut. Untuk caranya masih sama seperti pada rumus-rumus yang sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Selesaikanlah soal-soal berikut. Oke, untuk di soal yang pertama, ini kan termasuknya ke masuk ke rumus yang konstan tadi. Jadi, bisa saja langsung kita kalikan 4 dikali 5 atau 5 dikali 4. Atau mau kita jabarkan juga boleh. Ya, kita jabarkannya 4 ini sebanyak 5. 4 ini sebanyak 5. Kita jumlahkan 4 sebanyak 5. Oke, di sini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Karena di sini jumlahnya batas atasnya 5, maka kita menjumlahkan 4 ini sebanyak 5. Oke, untuk 5 kali 4, 20. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu notasi sigma dari I. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu N dikali dengan N plus 1 dibagi 2, di mana N-nya di sini 10. Maka 10 kita masukkan ke rumusnya, yaitu N dikali N ditambah 1 per 2. Maka 10
dikali 10 tambah 1, 11. 10 dikali 11, 110. Kita bagi 2 sama dengan 55. Lanjut kita masuk ke soal berikutnya, yaitu ketika kita mempunyai notasi sigma dari I kuadrat, maka kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus yang ketiga, yaitu rumus kuadrat. Dimana di sini batas atasnya itu adalah 4, maka nilai 4-nya bisa langsung kita substitusikan ke dalam rumus. Oke, 4 tambah 1, 5, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9, maka 4 dikali 5 ditambah 9. Oke, langsung kita bagi dengan 6, sama dengan 30. Lanjut kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu dimana notasi sigma dari I kuadrat. I-nya itu sama dengan 1 sampai 3. Bisa kita jabarkan atau bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Rumus yang terakhir tadi adalah rumus kubik. Oke, jadi di sini batas atasnya 3, maka 3-nya langsung kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Next, kita masuk ke mencari poligon dalam. Nah, di dalam poligon dalam ini, poligon dalam merupakan salah satu pendekatan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dengan membuat persegi panjang yang berada di bawah kurva ini. Misalkan sebuah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, di mana X-nya sama dengan A dan X-nya sama dengan B, dan sumbu X. Kita bisa perhatikan gambar berikut ini. Terlebih dahulu kita bagi selang A, B menjadi N bagian yang sama dengan lebarnya yaitu delta X, yaitu delta X sama dengan B dikurang A dibagi N, sehingga A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari sampai seterusnya Xn min 1 kurang dari Xn sama dengan B. Nah, di mana X0 ini sama dengan A, X1-nya sama dengan X0 ditambah delta X sama dengan A plus delta X. X2-nya ini sama dengan X1 ditambah delta X sama dengan A plus 2 delta X. X3-nya sama dengan X2 ditambah delta X sama dengan A plus 3 delta X. Sampai seterusnya hingga Xi-nya itu menjadi Xi min 1 ditambah delta X sama dengan A plus I dikali delta X. Dan Xn min 1 ini menjadi Xn min 2 ditambah delta X sama dengan A ditambah N min 1 dikali delta X. Xn-nya sehingga menjadi Xn min 1 ditambah delta X sama dengan A ditambah N delta X sama dengan A ditambah N dikali B min A per N sama dengan B. Maka luas poligon ke I adalah Li, yang dimana Fx I min 1 ini dikali delta X, sehingga luas seluruh poligonnya adalah L sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah sampai seterusnya ditambah Ln. Atau kita bisa jabarkan seperti ini. Fx0 dikali delta X ditambah Fx1 ditambah dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah sampai seterusnya, dimana Fxn min 1 dikali delta X. Nah, ini kita lihat penjabarannya. Nah, kita juga bisa menuliskan dalam notasi sigma. Maka L sama dengan sigma dari Fxi dikali delta X, di mana I-nya sama dengan 0 sampai N-nya ini dikurang 1. Kita lihat untuk contoh soalnya. Tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, di mana X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 2. Dan sumbu X-nya berapa? Nah, kita bagi selangnya dari interval 0,2 ini menjadi N, bagian yang sama, sehingga delta X-nya ini menjadi 2 per N. Dan X0-nya sama dengan 0 kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari sampai seterusnya Xn min 1, kurang dari Xn sama dengan 2. Nah, dengan demikian X0-nya ini sama dengan 0, dan X1-nya sama dengan X0 ditambah 2 per N, maka menjadi 2 per N. X2-nya menjadi 2 dikali 2 per N, dan X3-nya menjadi 3 dikali 2 per N. Sehingga Xi-nya ini bisa kita tuliskan yaitu I dikali 2 per N sama dengan 2I per N. Sehingga luas ke I-nya adalah ini. Nah, dapat kita simbolkan yaitu A dikali RI, di mana Xi min 1 kali delta X sama dengan F 2I min 1 per N dikali 2 per N. Menjadi 2 per N dikali I min 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2 per N dikali I min 1 ditambah 1 dikali 2 per N. Maka hasilnya 8 per N pangkat 3
dikali I-1 kuadrat ditambah 8 per N kuadrat dikali I-1 ditambah 2 per N. Sehingga AR ini dapat kita simbolkan dalam notasi sigma dari F, yaitu I sama dengan 1 sampai dengan N X I-1 dikali delta X menjadi sigma dari F X I-1 dikali delta X, dimana I-nya sama dengan 1 sampai N, sama dengan sigma dari 8 per N pangkat 3 I-1 kuadrat ditambah 8 per N kuadrat I-1 plus 2 per N, dimana I-nya sama dengan 1 sampai N. Maka hasilnya menjadi 8 per N pangkat 3 sigma dari I-1 kuadrat ditambah 8 per N kuadrat sigma dimana I-nya ini sama dengan 1 sampai N dan ditambah 8 per N pangkat 2 dikali sigma dari I-1 dimana I-nya sama dengan 1 sampai N ditambah sigma dari 2 per N dimana I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, kita sedikit manipulasi pada indeksnya ini, misal K-nya sama dengan I-1, maka kita peroleh hasilnya 8 per N pangkat 3 sigma dari K kuadrat, dimana K-nya sama dengan 0 sampai N-nya dikurang 1, ditambah sigma dari K, dimana K-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 1, ini dikali 8 per N kuadrat, dan ditambah sigma dari 2 per N, dimana I-nya sama dengan 1 sampai N, sehingga hasilnya menjadi 8 per N pangkat 3 dikali sigma dari K kuadrat, dimana K-nya sama dengan 1 dan N sampai N-nya ini dikurang 1, ditambah 8 per N kuadrat dari sigma K plus 2, dimana K-nya sama dengan 1 sampai N-1. Maka hasilnya 8 per N pangkat 3 ini dikali 2 N-1 pangkat 3 ditambah 3 dikali N-1 kuadrat ditambah N-1 per 6 ditambah 8 per N kuadrat dikali N-1 per 2 ditambah 2. Nah, maka 8 per N pangkat 3 ini kita kalikan ke dalam 2N pangkat 3 min 6 N kuadrat ditambah 6N plus 2 ditambah 3N kuadrat min 6N ditambah 3 ditambah N-1 per 6 ditambah 8 per N kuadrat ini kita kalikan dalam N kuadrat min N per 2 plus 2. Nah, 8 per N pangkat 3 ini kita kalikan lagi ke dalam 2N pangkat 3 min 3N kuadrat ditambah N plus 1 per 6 ditambah 8 per N kuadrat dikali N kuadrat min N per 2 ditambah 2. Sehingga hasilnya kita dapat jabarkan seperti ini, 8 per 3 dikurang 4 per N ditambah 4 per 3N kuadrat ditambah 4 per N pangkat 3 ditambah 4 ditambah 4 per N plus 2 sama dengan 8 per 3 ditambah 6 ditambah 4 per 3N kuadrat ditambah 4 per N pangkat 3. Jadi untuk N yang besar, maka AR-nya ini adalah 6 ditambah 8 per 3, sehingga hasilnya 8,67. Lanjut, kita mencari poligon luar. Nah, kita dapat perhatikan gambar berikut. Perhatikan, kita bisa lihat bahwa luas poligon ke I ini adalah kita simbolkan dalam SI sama dengan FXI dikali delta X. Nah, selanjutnya dengan cara yang serupa dengan poligon dalam, kita bisa dapatkan di mana ASN ini sama dengan Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah sampai seterusnya Fxn dikali delta X. Nah, sebelumnya kita dapat bahwa Fxi dikali delta X itu sama dengan 8 per N pangkat 3 I kuadrat ditambah 8 per N kuadrat I ditambah 2 per N. Sehingga luas daerah yang dimaksud ini adalah ASN-nya ini sama dengan 8 per N pangkat 3 dikali dari sigma I kuadrat, dimana I-nya sama dengan 1 sampai N, ditambah 8 per N kuadrat dari sigma I, dimana I-nya sama dengan 1 sampai N, dan ditambah sigma dari 2 per N, dimana I-nya sama dengan 1 sampai batasnya ke N. Nah, 8 per N pangkat 3 ini dikali N, dikali N tambah 1, dikali 2N plus 1 per 6. Dan ditambah 8 per N kuadrat dikali N ditambah 1 per 2 ditambah 2. Selanjutnya 8 per 3 ini ditambah 4 per N ditambah 4 per 3N pangkat 3 ditambah 4 ditambah 4 per N ditambah 2. Dan maka hasilnya yaitu 8 dikali 2 per 3 ditambah 8 per N plus 4 per 3N kuadrat. Nah, kita dapat mengambil N yang besar, maka dapat disimpulkan bahwa ASN ini sama dengan limit dari N mendekati tak hingga
Ini dari 82/3 ditambah 8/n ditambah 4/3 n kuadrat sama dengan 8 kali 2/3. Jadi penggunaan poligon untuk menentukan luas daerah ini akan menghasilkan nilai yang baik menggunakan poligon dalam ataupun poligon luar. Nah, kita masuk ke contoh soal poligon luar ini. Ada contoh di mana kita disuruh menentukan luas daerah yang dibatasi oleh gx sama dengan x kuadrat plus 1, di mana x-nya ini sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 2 dan sumbunya x. Nah, kita bagi interval min 1,2 ini menjadi n bagian yang sama. Maka kita dapatkan delta x-nya ini sama dengan 2 dikurang min 1 per n sama dengan 3 per n. Dimana x0 nya sama dengan min 1, x1 nya sama dengan min 1 ditambah 3 per n, maka sama dengan 3 per n. Dan x2 nya min 1 ditambah 2 dikali 3 per n. X3 nya kita dapat min 1 ditambah 3 kali 3 per n, dan xi nya ini dapat kita tuliskan min 1 ditambah i dikali 3 per n sama dengan min 1 ditambah 3i per n. Maka li nya ini menjadi fxi delta x sama dengan f min 1 ditambah 2i per n dikali delta x. Atau li nya juga bisa dituliskan dalam bentuk f min 1 ditambah 3i per n dikali 3 per n ditambah maka menghasilkan yaitu 6 per n dikurang 18i per n kuadrat ditambah 27i kuadrat per n pangkat 3. Atau kita bisa tuliskan seperti ini, dalam ln nya ini sama dengan sigma dari 6 per n dikurang 18i per n kuadrat ditambah 27i kuadrat per n pangkat 3, yaitu i nya sama dengan 1 sampai n menjadi sigma dari 6 per n dikurang 18 per 6 per n kuadrat dari sigma i ini, dimana i nya sama dengan 1 sampai n. Kemudian kita jumlahkan dari 27 per n pangkat 3 dikali sigma dari i kuadrat, dimana i nya sama dengan 1 sampai n. Sehingga hasilnya 6 min 18 per n kuadrat dikali 6 kuadrat ditambah n per 2 ditambah 27 per n pangkat 3 dikali 2n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah n per 6. Maka hasil akhirnya yaitu 6 min 9 min 6 per n ditambah 9 ditambah 6 per n ditambah 2 per n pangkat 2 menjadi 6 ditambah 2 per n pangkat 2. Oke, untuk selanjutnya itu ada integral tentu. Nah, integral tentu itu adalah integral dengan batas bawah B dan batas atas A yang digunakan untuk menentukan nilai tertentu atau menentukan luas suatu daerah. Nah, di mana tertulis pada gambar berikut integral dari B sampai dengan A dari fx dx. Nah, untuk jumlah Riemann itu adalah metode untuk mendekati luas daerah di bawah kurva dengan cara membagi interval menjadi bagian-bagian kecil. Nah, untuk interval A dan interval B di partisi itu dapat kita tuliskan dengan cara interval A sampai dengan interval B itu sama dengan x0 lebih kecil dari x1, lebih kecil dari x2, lebih kecil dari dan seterusnya sampai dengan lebih kecil dari xe. Nah, untuk lebar tiap bagian atau untuk mencari delta xi, kita dapat mencarinya dengan cara xi kita kurangkan dengan xi yang diminkan dengan 1. Nah, untuk xi bar itu merupakan sebuah titik sampel. Lalu, bagaimana cara mencari jumlah Riemann? Cara mencari jumlah Riemann dapat kita cari dengan menggunakan rumus berikut, di mana Rp itu sama dengan notasi sigma, di mana I sama dengan 1 sampai dengan F dari F dikalikan dengan XI bar dikalikan dengan delta XI. Oke, next kita masuk ke contoh soal. Nah, hitung jumlah Riemann untuk fx-nya itu sama dengan x kuadrat plus 1 pada intervalnya itu negatif 1 sampai dengan 2 dengan menggunakan titik-titik partisi yang berjaraknya itu negatif 1 kurang dari negatif 0,5 kurang dari 0 dan kurang dari 0,5 kurang dari 1 kurang dari 1,5 dan seterusnya. Nah, dengan titik sampelnya itu atau xi dengan titik sampelnya itu x yang merupakan titik tengah dari interval bagian ke i.
Oke, yang merupakan interval bagian ke I. Kita dapat menyelesaikannya menggunakan rumus Riemann. Nah, yang pertama, caranya titik-titik partisi ini kita masukkan ke dalam grafik seperti ini. Oke. Nah, dari partisi yang berjarak sama ini, maka kita dapatkan interval bagiannya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, selanjutnya dari grafik berikut kita dapatkan jarak antar titik partisi yang sama, berjarak sama, maka kita dapat ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini tengah-tengahnya yaitu 0,5. Maka untuk titik sampel atau XI-nya kita dapatkan itu adalah 0,5 karena dia yang berada di tengah. Dengan cara ini nilai semua ini kita jumlahkan lalu kita bagikan dengan 2. Oke, selanjutnya. Nah, dari titik sampel itu, dari titik tengahnya kita dapat gunakan untuk mencari setiap subinterval. Nah, di mana dari negatif 1 sampai dengan negatif 0,5 kita dapatkan subintervalnya itu negatif 0,75. Oke, untuk dari negatif 0,5 sampai dengan 0 itu kita dapatkan subintervalnya itu sebanyak negatif 0,25. Oke, setelah kita dapatkan titik tengah dari tiap subinterval ini, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumusnya. Untuk rumus jumlah Riemann sebagai berikut. Lalu untuk XI barnya atau titik tengahnya itu yang ini. Nah, untuk delta XI-nya tadi kan 0,5. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Dimana tadi di sini X-nya itu X kuadrat. Maka dari negatif 0,75 ini kita pangkatkan dengan 2 lalu kita jumlahkan dengan 1. Oke, dan seterusnya lalu kita kalikan dengan delta XI-nya. Setelah kita substitusikan semuanya, kita peroleh hasilnya itu sebagai berikut. Lalu kita kalikan dengan delta XI-nya yaitu 0,5 sehingga diperoleh hasilnya itu Nah, untuk hasilnya sebanyak ini ya guys. Oke, lanjut kita ke definisi integral tentu. Nah, misalkan kita mempunyai suatu f fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup yaitu interval A dan B. Jika limit jumlah Riemann itu berikut, di mana limit P menuju 0 itu notasi sigmanya yaitu F, di mana FI bar dikalikan delta FI dan I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan N, maka F itu kita katakan terintegralkan pada interval A dan B. Oke, jadi F yang ada di sini itu terintegralkan pada interval A dan B. Selanjutnya, ketika kita mempunyai integral dari B sampai dengan A, Fx dx, maka integral tersebut itu disebut dengan integral tentu. Atau jumlah Riemann F dari A ke B itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Di mana integral A sampai dengan B Fx dx sama dengan itu limit P menuju 0 hingga kita peroleh rumusnya sebagai berikut. Oke, kita masuk ke teorema keintegralan. Nah, itu teorema keintegralan menyatakan bahwa suatu fungsi fx itu dapat kita katakan diintegralkan pada interval A dan B jika memiliki nilai integral yang jelas dan terbatas, sehingga luas daerah di bawah kurva itu dapat kita hitung. Untuk fungsi yang kontinu atau tidak terputus-putus pada interval tersebut itu pasti dapat diintegralkan. Sedangkan fungsi yang memiliki diskontinu terbatas itu hanya beberapa titik ketidakaturan, nah masih tetap bisa kita integralkan selama itu tidak berlebihan. Nah, dengan demikian, selama fungsi itu tidak terlalu berantakan, maka integralnya itu dapat kita cari. Nah, untuk rumusnya itu sebagai berikut, integral A sampai B fx dx.
sifat penambahan interval. Nah, jika sifat penambahan interval pada integral tentu menyatakan bahwa integral pada suatu interval itu dapat kita pecah menjadi beberapa bagian interval yang lebih kecil. Oke, jadi interval yang lebih kecil itu kemudian hasilnya kita bisa jumlahkan. Artinya luas daerah di bawah kurva dari batas bawah ke batas atas itu sama dengan jumlah luas pada bagian-bagian interval tersebut. Oke, kita dapat mencarinya menggunakan rumus berikut. Jadi ketika integral dari A sampai B dari fx dx, maka itu dapat berlaku sifat penambahan interval. Seperti berikut rumusnya. Nah, ini itu dengan syarat C yang di atas itu harus bernilai positif dan C yang di bawah itu harus bernilai negatif, atau dengan kata lain yang C di atas harus lebih besar dari C yang di bawah. Oke, sehingga ketika C yang di sini lebih besar dari C yang di sini, maka nanti hasil akhirnya itu sama saja, yaitu seperti berikut. Oke, kita masuk ke contoh. Yang pertama yaitu hitung integral dari negatif 2 sampai dengan 3 di mana x plus 3 dx. Maka penyelesaiannya yaitu kita partisikan terlebih dahulu interval dari negatif 2 dan interval dari 3 itu menjadi n bagian yang sama panjang. Kita ibaratkan di sini itu, nah untuk kita mencari delta x-nya itu A dikurangkan dengan B. Lalu kita bagi menjadi sebanyak n bagian. Di sini negatif 2 kita kurangkan dengan, untuk mencari interval, untuk mencari delta x itu B dikurang dengan A, baru kita bagi menjadi n bagian. Oke, jadi B kita kurangkan dengan A, lalu kita bagi dengan n. Di sini B-nya itu 3, kita kurangkan dalam kurung, kita kurangkan dengan negatif 2, hasilnya 5. Jadi delta x-nya itu 5 per n. Untuk titik partisi dimulai dari x0. X0-nya tadi dimulai dari negatif 2, maka x0-nya itu negatif 2. Lalu untuk mencari xi-nya, itu hasilnya dapat kita cari dengan cara xi ini dari negatif 2 itu langsung kita tambahkan dengan delta x-nya. Delta x-nya tadi 5 per n. Jadi negatif 2 kita tambah dengan 5 per n. Lalu x2-nya itu dapat kita cari dengan menggunakan yang ini tadi. Oke, dari ini kita tambahkan dengan delta x-nya, terus karena di sini x-nya x2, maka kita tambahkan dengan 2. Lalu kita kalikan dengan 5 per n, atau kita kalikan dengan delta x. Lalu untuk x1-nya, xi-nya itu sama dengan negatif 2 plus i dikali dengan delta x-nya atau 5 per n. Oke, untuk xn-nya sama seperti yang berikut. Untuk ini n dan n bisa kita coret jadi min 2 plus 5 itu sama dengan 3. Oke, lalu kita ambil titik sampel xi barnya yaitu sama dengan xi. Lalu kita masukkan fungsi xi-nya karena di sini tadi xi barnya itu sama dengan xi. Oke, untuk nilai xi-nya sebagai berikut. Lalu xi kita tambahkan dengan 3, yaitu sama dengan xi-nya 1 ditambah 5i dibagi dengan n. Nah, untuk jumlah Riemannnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus jumlah Riemann sebagai berikut. Setelah seperti ini, maka sudah langsung bisa kita substitusikan. Oke, dimana xi-nya itu 1 plus 5i dibagi dengan n, lalu delta x-nya tadi 5 per n. Oke, maka 5i per n ini bisa kita tarik keluar karena dia konstanta, kita bisa tarik keluar sehingga diperoleh seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan ini berlaku sifat notasi sigma, yaitu harus kita notasi sigmakan masing-masing fungsi tersebut. Lalu kita gunakan rumus
Dari seperti ini langsung kita masuk ke rumus-rumus notasi sigma. Nah, untuk yang di sini bisa langsung kita pakai rumus yang kedua. Rumus kedua dari notasi sigma, di mana n-nya ini adalah, oke, kita masukkan ke dalam rumus berikut, lalu kita substitusikan. Maka akan diperoleh nanti hasilnya itu sebagai berikut. Oke, ini sama sini bisa kita coret dan kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Oke, lanjut, kita masuk ke teorema dasar kalkulus yang pertama. Itu menyatakan bahwa turunan dari suatu fungsi yang berbentuk integral itu akan menghasilkan fungsi asalnya. Nah, teorema ini menunjukkan hubungan antara turunan dan integral. Misalkan f adalah fungsi yang bernilai real atau kontinu, didefinisikan pada sebuah interval tertutup, yaitu interval A dan B. Misalkan juga f itu adalah fungsi yang didefinisikan untuk semua x pada interval A dan B. Dengan rumus d per dx, itu hasil dari ini itu sama dengan fx, akan menghasilkan fungsi asalnya sendiri. Jadi ketika turunan dari suatu fungsi yang berbentuknya integral seperti ini, dengan syaratnya di sininya itu adalah konstanta dan di sininya adalah variabel x saja, maka akan menghasilkan fungsi asalnya sendiri. Oke. Next, lanjut kita ke teorema dasar kalkulus yang pertama tentang penjelasan seperti ini. Nah, ini misalkan di sini ada fx, di mana integral dari ax ft dt. Maka turunan dari fx ini yaitu turunannya yaitu fungsi asalnya itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada definisi. Oke, jadi kalau dia ft dt, maka di sininya bisa langsung kita ganti dengan x, jadinya fx dx. Suatu fungsi didefinisikan dalam bentuk integral dengan batas atasnya sebuah variabel x saja, maka turunannya itu adalah fungsi yang di dalam integral itu sendiri. Oke, lanjut ke contoh soal berikut. Carilah d per dx sama dengan integral dari 1 sampai x, t-nya itu t pangkat 3 dt, maka dapat kita selesaikan dengan cara kita ganti t yang di sini itu dengan x, maka hasilnya yaitu x pangkat 3, karena dia akan menghasilkan fungsi yang di dalam integral itu sendiri. Oke, untuk yang ini masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu tinggal kita ganti, karena di sini syaratnya sudah terpenuhi, yaitu di mana variabelnya itu harus x dan batas bawahnya atau dimulainya itu harus dari konstanta. Oke, maka nilai t ini bisa kita ganti dengan x. Oke, kita lanjut ke teorema dasar kalkulus kedua. Jadi, teorema dasar kalkulus kedua ini merupakan menghubungkan dua operasi utama dalam kalkulus, yaitu diferensiasi dan integrasi. Teorema dasar kalkulus kedua ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi integral tentu tanpa harus menghitung limit jumlah riemann, jadi kita tidak perlu ribet-ribet. Nah, teorema A, B, dan C, kita dapat masuk ke teorema A terlebih dahulu, di mana dia itu fungsinya antiturunan dari integral, yaitu jika f kontinu pada interval A dan B, maka didefinisikan sebagai berikut, di mana fx-nya ini sama dengan integral A sampai x ft dt, yaitu f dari x sama dengan integral dari A sampai x dari fungsi ft terhadap t, di mana nilai x-nya ini berada di antara A dan B. Nah, maka fx-nya ini menjadi fx, di mana yang maksudnya itu integral tentu dengan batas atas variabel x ini menghasilkan fungsi yang turunannya adalah integralnya sendiri, yaitu ini. Integral dan turunan adalah operasi yang saling inverse. Nah, lanjut ke teorema B, atau evaluasi integral tentu. Jika f kontinu pada interval A dan B dan g-nya ini adalah sembarang antiturunan dari f, maka rumusnya menjadi berikut ini, di mana interval dari A sampai B, fx dx sama dengan g, kita masukkan B ini dikurang g-nya kita masukkan A. Lanjut ke teorema C, yaitu aturan rantai untuk integral.
jika f kontinu dan u-nya sama dengan gx terdiferensialkan, maka rumusnya menjadi d per dx integral dari a sampai gx ft dt sama dengan f dimasukkan fungsi gx ini dan g ini dimasukkan x. Nah, maka teorema C ini adalah perluasan teorema A menggunakan aturan rantai. Kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan f aksen x jika x-nya sama dengan integral 2t x 3t pangkat 3 ditambah 5t dt. Penyelesaiannya kita dapat berdasarkan teorema ini kan turunan dari fungsi fx ini terhadap x ini adalah fungsi ft, di mana variabel t-nya itu kita ganti dengan x. Nah, maka fx-nya ini kan integral dari a sampai x ft dt. Dia tuh jadinya f aksen x-nya itu sama dengan fx. Nah, kan diketahui ini kan fx sama dengan integral dari 2 sampai batas atasnya itu kan x dari t pangkat 3 ditambah 5t dt. Maka turunan langsungnya ini kita ganti aja, t-nya tuh jadi ganti kita x. Karena dia atasnya itu udah berupa, karena atasnya ini x yaitu berupa variabel, maka kita bisa langsung masukkan aja, dan bawahnya ini kan konstanta, maka t-nya kita ganti x semua. Maka jadinya t pangkat 3 plus 5t ini langsung kita turunkan, yaitu x pangkat 3 ditambah 5x. Lanjut ke laju perubahan terakumulasi. Laju perubahan terakumulasi ini adalah konsep yang menyatakan bahwa perubahan total suatu besaran dapat diperoleh dari integral laju perubahannya dalam suatu interval tentu. Jika suatu besaran ini berubah terhadap variabel x dengan laju perubahan fx, maka perubahan total dari x sama dengan a hingga x sama dengan b kita nyatakan sebagai berikut. Nah, integral tersebut ini yang menyatakan jumlah perubahan bersih atau net change pada interval a, b. Ke teorema perubahan bersih atau net change theorem itu jika suatu fungsi fx ini memiliki turunan fx yaitu f aksen x sama dengan fx, maka berlaku rumus berikut ini, di mana fx-nya itu adalah laju perubahan dan fx ini adalah fungsi asal, dan integral ini menyatakan perubahan total. Jadi integral dari laju perubahan ini menghasilkan akumulasi perubahan. Nilai akhirnya dikurangi nilai awal, ini menunjukkan adanya perubahan bersih. Nah, kita ke interpretasi fisisnya. Sebagai contoh, jika Vt adalah kecepatan suatu benda terhadap waktu, maka perpindahan total benda tersebut dapat dihitung dengan S sama dengan integral dari batas A sampai B, Ft dt. Nilai integral tersebut menyatakan perubahan posisi benda selama interval waktu yang diberikan. Kesimpulannya yaitu turunan menyatakan laju perubahan suatu besaran sedangkan integral ini menyatakan jumlah perubahan totalnya. Nah, kita ke contoh soal. Diketahui fungsi kecepatan yaitu Vt sama dengan 3t kuadrat dikurang 6t. Tentukan perpindahan total dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan 3. Nah, kita masuk ke langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama ini kita menentukan rumusnya terlebih dahulu. Kita melakukan perpindahan, diperoleh itu dari integral kecepatan. Maka rumusnya ini sama dengan S sama dengan integral dari 0 sampai 3 Vt dt. Lanjut langkah 2, kita melakukan substitusi fungsi, yaitu kita substitusi fungsinya ke dalam 3t kuadrat min 6t dt ini. Kemudian langkah ketiganya kita dapat menghitung integralnya, yaitu S sama dengan integral dari 0 sampai 3 ini 3t kuadrat dt dikurang integral 0 sampai 3 6t dt. Nah, selanjutnya didapatkan yaitu t pangkat 3 itu dari 0 sampai 3 ini dikurang 3t kuadrat dari integral tadi itu 0 sampai 3. Nah, langkah ketiga ini kita menghitung integralnya, yaitu S sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 0 dikurang 3 dikali 3 kuadrat dikurang 0. Maka hasilnya S sama dengan 27 dikurang 27, yaitu hasilnya adalah 0. Nah, jawaban akhirnya ini kan S-nya sama dengan 0. Jadi, dapat diinterpretasikan bahwa perpindahan total bernilai 0 yang menunjukkan bahwa partikel kembali ke posisi awal setelah bergerak dalam interval waktu tersebut. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Ini bisa kalian kerjakan. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.